Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman pemirsa YouTube channel Info di sekitar kita? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita mengangkat sebuah tema, mengapa perempuan harus cantik. Iya, judul ini kenapa saya ambil karena kebetulan saat ini saya kedatangan tamu nih dari cukup jauh ya, dari daerah Riau, tepatnya daerah Batam ya. Bersama saya telah ada Dr. Yusmalina Sari. Beliau ini di samping dokter umum ya. Dokter umum. Beliau sekarang ini concern di bidang kecantikan. Ya. Beliau juga seorang pebisnis di bidang skincare. Brandnya Kalista Skincare Batam ya. Khusus di Batam aja. Bisa melayani seluruh Indonesia. Bisa melayani online. seluruh Indonesia ya. Ya, kita kembali kepada tema yang saya sampaikan tadi, mengapa perempuan harus cantik. Ya, kebetulan Dr. Yusmalina ini beliau bergerak di bidang kecantikan wanita ya. Kita tanya nih dengan Dr. Yusmalina Sari, Dr. Ilin ya. Iya, Dr. Ilin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sudah berapa lama di Jakarta, Dokter? Ini sudah 1 minggu lah, lebih kurang. 1 minggu ya. Holiday? Ya, holiday. Holiday ya, ya liburan. Ya baik. Menurut Dr. Ilin, haruskah wanita itu cantik? Silakan, Dokter. Ya, kalau cantik itu bisa secara tampilan fisik, ya kan, bisa juga tidak dari itu. Cuman kalau dari background apa yang sudah selama ini saya jalani lebih kurang hampir 6 tahun, itu memang membantu para wanita-wanita, bukan juga cuma wanita ya, tapi juga pria dalam hal penampilan secara fisik. Pria juga ya? Ya. Jadi klinik kecantikan itu sekarang ini justru peminatnya tidak hanya cuma wanita. Oh begitu ya. Ya. Jadi kalau ditanya apakah wanita itu harus cantik, kalau wanita ya memang harus cantik ya. Kodratnya ya, suka kecantikan, keindahan ya. Jadi keindahan, cantik, menampilkan diri, enak dilihat gitu ya. Karena gimana juga ketika ada problem secara di wajah aja, yang paling kalau kita ngeliat orang pasti ngeliat wajah dulu kan. Jadi kalau ada problem misalkan jerawat aja gede-gede, ada nanahnya pula, itu kan kelihatannya orang ngelihatnya ada nanah aja udah jijik, maaf ya, udah jijik gitu. Nah terus orang juga sekarang tuh sudah banyak menilai tampilan di awal itu, bagaimana dia cara kebersihan dia, itu juga orang lihat dari tampilan muka pertama itu. Jadi penilaian awal itu tentu harus dijaga ya, gitu. Nah, saya pikir untuk itu secara umum. Tapi kalau wanita memang kenapa harus cantik ya, saya pikir wanita itu bahagia ketika dia cantik, gitu. Jadi ada orang yang memang seperti itu, sah-sah aja juga kan. Jadi ya begitu sih. Kenapa wanita harus cantik? Ya karena memang wanita juga suka keindahan. Semua orang juga suka keindahan. Jadi ya sesimpel itu. Sesimpel itu ya. Baik, sesimpel itu. Memang kodratnya wanita itu, teman-teman sekalian, suka akan keindahan, kecantikan. Ya begitulah sejak dulu. Bahkan di ajaran agama juga ya dianjurkan pertama itu apa, jamal ya, jamaliyah ya kalau untuk perempuan ya kan? Wanita. Yang 4 kriteria untuk mencari pasangan itu. Oh begitu kan? Salah satunya kan enggak, salah satunya kan memang cantik. Pertama. Itu memang cantik itu ya gitu. Ya terkait dengan skincare ini gitu, mungkin sudah banyak juga teman-teman yang tahu ya skincare itu apa. Mungkin kita bisa tanya ke dokter ini langsung, seperti apa sih skincare itu. Yang saya lihat pernah itu cairan ya. Cairan, krem. Oh, macam-macam. Macam-macam. Mungkin bisa dijelasin.
Ya kalau untuk skincare itu kita udah masuk ke perawatan gitu kan. Perawatan. Nah perawatan dan itu satu lagi saya tekankan sebenarnya tidak hanya wanita, pria pun sekarang ada skincare-nya khusus Oh, gitu pria ya? kan. Nah kalau yang namanya skincare itu perawatan harian. Itu ada bentuk sediaannya macam-macam. Ada yang bentuknya padat, dari cair, padat, terus pelembab, terus nanti baru pelindung. Karena pelindung ini sifatnya ada sun protector factor yang itu berfungsi untuk memproteksi sinar matahari untuk ke wajah kita. Nah malamnya itu dilakukan juga skincare, pemakaian skincare, mulai dari sabun terus nanti sampai moisturizer lah. Seperti itu skincare itu dibagi kalau mau dijelaskan lebih detailnya lagi, ya ada yang namanya basic skincare, itu minimal yang perlu dipakai oleh setiap kita. Yang 3 yang basic itu, 1 sabun wajah pembersih, yang kedua pelembab, yang ketiga protektor untuk sinar UV pada siang hari. Banyak juga item-item ininya ya. Banyak. Jadi kalau hanya 1-2 ya. Ya itu basic 3. Kalau basicnya 3. Ya kalau orang Korea malah bisa sampai 10 step bahkan lebih gitu kan. Gitu. Kalau ditinjau dari sisi medisnya, apa cairan-cairan itu berefek nggak sih? Kalau cairan kimia ini dia di kimia ya? Tentu semuanya itu kimia sebenarnya. Kalau kita mau kaitkan dengan yang kata orang natural atau herbal, tetap itu juga ada unsur kimianya juga sebenarnya. Yang herbal itu air aja yang kita minum itu kan H2O, itu kan juga unsur kimia. Gitu. Nah, tapi kalau yang salah itu adalah penempatannya, kayak merkuri itu digunakan untuk skincare, itu kan nggak boleh. Nah tapi itu yang banyak digunakan orang, dijual orang karena memang efek instan yang dihasilkan dan harganya sangat murah. Nah itu yang banyak orang masih tetap pakai gitu kan. Terus yang sifatnya obat-obatan ada juga digunakan, tapi itu tidak aman kalau tidak dengan rekomendasi dari dokter gitu, tanpa pengawasan dokter. Jadi nggak amannya karena itu. Kalau dipakai dengan pengawasan dokter dia aman. Sedangkan merkuri memang sama sekali nggak boleh digunakan, dokter juga nggak boleh meresepkan atau menggunakan itu. Oh iya, saya pernah beberapa kali tuh ngelihat di Instagram tuh, sering juga di TikTok juga sering, yang dia dioleskan langsung, yang tadinya berkerut itu berubah langsung kencang gitu. Itu tuh bener gak sih? Yang itu kan banyak yang diedit kan. Oh itu realnya nggak begitu tuh? Nggak begitu, tapi tergantung yang udah lihat itu yang mana. Ada produk yang dari luar negeri, yang dia itu yang di video itu adalah orang luar negeri, itu memang betul kalau yang itu. Oh memang ada yang dioleskan ya, kemudian tapi cuma berubah. sementara aja. Oh, nanti dia balik lagi. Oh begitu. Jadi kulit tiba-tiba mengencang gitu ya? Iya, pelan-pelan dia ini ya, kerutannya hilang. Oh itu memang ada ya? Iya, itu memang ada. Tapi yang dijual banyak lewat TikTok apa itu agak diragukan juga kali gitu. Kalau yang dijual ada keranjang kuningnya itu hanya editan video aja. Editan video. Tapi kalau yang dari luar itu cenderung barangnya nggak dijual di Indonesia. Nggak dijual di Indonesia. Hanya di luar ya. Dan harganya pun mahal. Ternyata mahal guys. Kalau ini kita ya tentunya kan skincare ini kan tidak terkategorikan barang murahan juga ya bukan? Tergantung juga sih, tergantung. Oh, ada yang juga cuma 100-an ribuan ada. Oh ada. Ada. Jadi gitu guys. Kalau teman-teman mau mempercantik istri ya
bisa lah dimulai dengan beli skincare ya. Ya nanti di kolom bawah ini ada nama skincare Kalista, skincare Kalista skincare Batam ya. Nanti tinggal hubungi aja WA yang ada di situ, itu langsung ke admin untuk tentang produk. Ya teman-teman sekalian, ya berhubung Dr. Yusmalina ini ada kegiatan lain ya, karena beliau memanfaatkan waktu yang ada ini dengan keluarga untuk liburan. Jadi ya cukup sekian dulu info yang dapat saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya. Cantik itu perlu ya, ya dokter ya. Ya perlu. Cantik itu perlu. Ya tidak juga harus mahal ya. Tidak harus mahal. Tidak harus mahal. Tapi tetap ada biaya ya. Apapun sekarang mah berbiaya. Oh gitu ya. Iya begitu teman-teman ya. Nanti yang mau mesen ya, mau order ya silakan. Di bawah ini ada alamat Kalista Skincare Batam dan juga nomor kontaknya yang bisa dihubungi ya. Demikian, sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Jangan lupa di subscribe ya, di share, ya, di like, di komen juga ya, biar nanti kita ke depan kita coba lagi dengan info-info lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.